Kali ini saya akan membahas topik yang menarik di video saya, yaitu tentang postkolonialisme, di mana saya akan mengkaji ulang berdasarkan perspektif teoritis tentang fenomena ini yang nantinya akan dikaitkan dengan adanya sistem neokolonialisme dan kapitalisme. Perlu kita ketahui sebelumnya, apa itu postkolonialisme? Postkolonialisme merupakan suatu dampak yang diterima oleh negara-negara yang pernah dijajah akibat adanya dominasi dari negara kolonial atau penjajah, di mana negara-negara yang pernah dijajah akan mengalami trauma serta merasa ketidaksetaraan meskipun telah merdeka. Oleh karena itu, muncullah sistem bernama neokolonialisme dan kapitalisme. Neokolonialisme merupakan keadaan di mana suatu negara yang pernah dijajah masih tidak bisa lepas sepenuhnya dari keterikatannya dengan negara penjajahnya. Meski telah merdeka, negara ini masih dapat dikontrol atau mendapatkan pengaruh dari negara yang pernah menjajahnya, baik dalam segi ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Misal, jika negara Indonesia meskipun telah merdeka, tapi masih ada banyak pengaruh budaya yang ditinggalkan oleh penjajah, seperti penggunaan bahasa Belanda dibandingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang telah disepakati. Kemudian, kapitalisme. Kapitalisme adalah keadaan di mana negara berkembang masih saja dieksploitasi oleh negara maju. Eksploitasi ini meliputi sumber daya alam dan tenaga manusia yang murah. Secara tidak langsung, negara ini tidak mampu untuk mandiri dan bebas dari trauma atas ketidaksetaraan secara global. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan narasi sebelumnya dengan teori-teori yang disampaikan oleh teoritikus mengenai postkolonialisme yang berkaitan dengan neokolonialisme dan kapitalisme. Menurut Edward Said, negara barat atau penjajah menganggap negaranya lebih unggul dibandingkan dengan negara yang dijajahnya. Karena itu, penjajahan merupakan bentuk bantuan tidak langsung. Sedangkan menurut Frantz Fanon, akibat penjajahan akan memunculkan sifat inferior bagi negara yang dijajah. Menurut Edward, pada orientalisme, mengkritik negara barat yaitu negara penjajah, khususnya Eropa yang melabeli negara timur yaitu negara yang dijajah dengan citra primitif, terbelakang, dan butuh pencerahan dari negara barat. Tentu saja, hal ini merupakan bentuk pembenaran diri mengenai tindakan yang pernah dilakukan negara penjajah. Seakan mereka melakukan kegiatan kolonial sebagai bentuk pertolongan atau bantuan. Kemudian, menurut Frantz Fanon, menjelaskan bahwa ada dampak psikologi yang merugikan bagi negara yang dijajah karena menciptakan rasa inferioritas akibat adanya trauma dan ketidakadilan yang berasal dari dominasi negara penjajah. Sehingga, masyarakat negara yang pernah dijajah akan merasa tidak lebih hebat dibandingkan dengan negara penjajah. Selain itu, negara ini perlu berjuang keras untuk membangun kembali identitas dan juga martabatnya meskipun telah merdeka. Oleh sebab itu, negara-negara merdeka yang telah dijajah sebelumnya sampai sekarang masih mengalami kesulitan. Karena ada sistem neokolonialisme dan kapitalisme ini. Dengan mempelajari ini, saya harap kita bisa menjadikannya bahan refleksi. Sekian dari saya, terima kasih.